tanpa mengurangi salam dan hormat kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Kasubdit, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, pada pagi hari ini jam 9, insya Allah nanti sampai jam 11.30, atau kalau sudah kelar nanti jam 11, kita rampungkan pada hari ini agenda pembahasan kita, yang mana pada beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 11, kita sudah FGD, membahas tentang juknis penilaian kinerja kepala madrasah, yang saat itu alhamdulillah sudah dihadiri Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, kemarin kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi dengan Pak Kasubdit, bahwa jika sudah direvisi, kata Pak Kasubdit, kita follow up, kita lanjutkan pembahasannya di rapat virtual. Alhamdulillah kemarin saya konfirmasi dengan Bu Ida dan Pak Zainuri pada hari ini, beliau dan tim siap untuk memaparkan, mempresentasikan hasil revisi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, mengambil barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang luar biasa barokah ini, dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pemaparan kami persilakan Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Anies Maskur, untuk memberikan arahan kepada kita semua, karena posisi Pak Kasubdit pada pagi ini masih di Surabaya, kegiatan review dan revisi modul Blogren. Mohon berkenan Bapak Kasubdit memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan review juknis penilaian kinerja kepala madrasah yang biasa kita singkat dengan PKKM. Silakan Bapak Kasubdit. Monggo Pak Kasubdit. Masih Pak Usdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, para pengawas, para guru dan juga kepala madrasah yang bergabung di pertemuan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan mereka melanjutkan apa yang telah kita rencanakan bersama, dan hari ini nampaknya sudah banyak yang bergabung. Mudah-mudahan masukan atau poin-poin revisi yang diusulkan bisa dipahami dengan mudah dan lebih measurable, jadi terukur dan jelas. Poin-poin yang catatan yang ingin saya sampaikan, jadi kita punya atau Kemendikbud, jadi di rapat hari Senin atau Selasa ya, di Dikbud minggu yang lalu itu Kemendikbud akan menerbitkan namanya rapor pendidikan. Nah, ketika berbicara tentang rapor pendidikan, dia bukan kan di Sisdiknas itu kan membedakan antara evaluasi dan penilaian. Kalau evaluasi itu adalah sistem pendidikan, kalau penilaian itu atas termasuk PKKM, ini adalah bagian dari model evaluasi sistem pendidikan. Kalau kita merujuk pada dua kategori ini. Nah, rapor evaluasi sistem pendidikan ini nanti akan dimasukkan ke namanya rapor pendidikan. Arahan Dirjen ketika kami menawarkan 3 pilihan atas tawaran rapor pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, yaitu apakah kita mau mengambil semuanya, mengikuti apa yang dilakukan Kemendikbud, atau mengkloning atau memodifikasi. Anjuran Pak Dirjen sih mengambil semua apa yang diterbitkan oleh Kemendikbud, lalu kemudian diberikan ke
ke kita gitu. Nah, cuman saya pribadi memberikan catatan jika itu yang kita tempuh maka akan banyak sekali PR bawaan yang dilakukan oleh kita semua. Nah, tapi sebagai antisipasi saya menawarkan agar kita membangun aplikasi bridging sendiri, yang mana PKKM termasuk salah satu feedernya. Di kualitas kepala madrasah itu bagian dari feeder dari rapor pendidikan yang begitu luas gitu. Jadi saya sih membayangkan nanti rapor pendidikan itu mulai dari kalau Kemendikbud hanya sampai ke kabupaten, kalau di kita nanti sampai ke orang per orang, baik pendidik, peserta didik maupun pendidiknya. Jadi bisa melihat dirinya, juga kalau yang punya kewenangan bisa melihat keseluruhannya. Nah, ini menjadi penting untuk kita acu, sehingga bagaimana kemudian alat ukur penilaian untuk PKKM ini betul-betul tidak hanya berbasis compliance, tapi juga ada berbasis inovasi dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira poin-poin penting. Nah, sebenarnya kami di sistem informasi itu memberikan satu satu pilihan bagaimana setiap tahun sesuai dengan skema kemarin itu kepala madrasah harus bisa memberikan bukti-bukti konkret yang terukur, dan itu per tahun, bukan per 4 tahun. Nah, kira-kira itu aja poin-poin pentingnya. Nah, nanti saya sambil menunggu kiriman dari hasil rapat kemarin yang tim Intra untuk sistem informasi sebagai pelengkap dari PKKM yang nanti akan ditawarkan. Nah, barangkali itu aja poin-poin pentingnya. Jadi lagi-lagi ini akan berkaitan erat dengan rapor pendidikan yang akan diterbitkan oleh Kemendikbud, tapi kita akan juga meng-create sendiri PKKM sebagai salah satu feeder penilaian tersebut. Terima kasih Pak Rusdi. Saya kembalikan ke Pak Rusdi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit yang sudah memberikan arahan kepada kita terkait beberapa poin yang beliau sampaikan tadi sebagai masukan bagi kita dalam muatan nanti hasil revisi Juknis PKKM ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Ida, Pak Zainuri monitor. Siap, saya sudah siap. Oke, terima kasih Bu Ida. Siap, Pak Rusdi. Makasih Pak Zai. Ini kegiatan di Batu ini dengan Pak Nur Raufik juga. Oh iya, oke. Beritanya udah masuk Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah melihat foto Pak Zainuri dan teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektivitaskan waktu kita karena hari ini hari Jumat, kami persilakan Bu Ida Safiatur Rahma dan Pak Zainuri beserta tim memaparkan hasil review Juknis penilaian kinerja kepala madrasah. Monggo Pak Zai dan Bu Ida. Terima kasih Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada tim untuk memberikan paparan. Paparan saya mungkin singkat, tetapi mungkin padat. Padatnya itu bukan karena selesai ya, tapi karena belum selesai nih. Karena menunggu teman-teman, respon dari teman-teman pada sibuk semua ini Pak Kasih, sehingga kami belum sempat untuk bertemu dengan tim kecil untuk membahas tentang apa yang sudah kami hasilkan untuk sementara. Namun menangkap dari informasi dan petunjuk dari Bapak Kasubdit, mudah-mudahan apa yang kami susun sebagai bentuk revisi dari Juknis 1011-2019 tentang PKKM akan membawa perubahan yang signifikan, di mana revisi-revisi ini tentunya
menambah keefektifan dari pelaksanaan PKKM dari Juknis yang sebelumnya. Mohon izin saya langsung share screen. Mohon diberikan akses host. Iya Bu, sebentar Bu. Ibu Ida. Semua hadirin, Ibu Ida Safiatur Rahman. Siapa? Silakan Bu Ida. Ya. Terima kasih. Ada beberapa slide saja, tetapi nanti barangkali untuk penjelasannya saya bisa langsung masuk ke lampiran dari revisi Juknis ya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, ini anatomi Juknis PKKM nomor 11 tahun 2019, di mana di sini sistematikanya ada 8 bab ya. Memang untuk Juknis yang lama ini sangat gemuk sekali, sehingga kalau kita print out, kita bawa kemana-mana itu berat ya. Karena isinya itu lebih banyak kepada penjelasan dari masing-masing indikator. Ini barangkali yang perlu kita kaji ulang kembali bagaimana keefektifan dari pelaksanaan PKKM ini bisa berlangsung. Selain itu, segala sesuatunya yang menyangkut tentang metode, teknik, dan lain sebagainya, barangkali kita perlu melakukan sebuah perubahan sehingga PKKM ini sifatnya tidak hanya penilaian bersifat administratif ya, tetapi lebih kepada kinerja dan performa dari kepala madrasah. Namun ada beberapa hal juga yang barangkali masih bisa kita adopt untuk dilakukan pada Juknis yang akan datang. Itu pun nanti sesuai dengan kesepakatan kita pada pagi hari ini. Saya tidak perlu menjelaskan untuk yang anatomi Juknis yang lama karena saya yakin Bapak pengawas sudah paham semuanya. Nah, kemudian untuk rencana dari revisi Juknis PKKM yang lama ini setelah kami pras akhirnya menjadi 6 bab ya, ternyata masih banyak juga. Tetapi isi dari masing-masing bab ini masih ada perubahan dan penyesuaian, ya, terutama pada sisi prosedur pelaksanaan. Untuk yang bab pertama itu mengatur tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup yang ada di dalam Kapdirjen. Nah, perubahan yang kami lakukan hanya kepada latar belakang, kami buat yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup ini memang hasil dari diskusi beberapa minggu yang lalu, ruang lingkup dari penilaian kinerja kepala madrasah ini agak lebih dirampingkan karena melihat dari isi indikator yang tumpang tindih dari Juknis yang lama. Jadi ruang lingkup ini sudah menjadi 4 ya. Jadi ruang lingkupnya ada konsep penilaian kinerja kepala madrasah, kemudian ruang lingkup, prosedur, dan pengendalian. Jadi ada 4 ya. Kalau yang dulu itu ada sampai 6 gitu. Nah, kemudian perubahan pada sasaran juga di situ ditambahkan ada sasaran pengawas madrasah dan tim penilai kinerja kepala madrasah. Ini untuk sasaran pengguna dari Juknis. Kemudian pada bab 2 ini tentang konsep PKKM. Konsep ini mengatur tentang pengertian tujuan, manfaat, dan komponen. Nah, untuk sisi pengertian tujuan dan manfaat ini tidak ada perubahan, tetapi pada komponen kemudian pada teknik dan metode PKKM, pelaksanaan PKKM, ini yang agaknya mungkin perubahannya agak banyak ya dibandingkan dengan Juknis yang lama. Karena untuk komponen kita masih menyesuaikan dengan Permendikbud yang masih berlaku, kemudian kita juga mengadop dari penilaian mutu madrasah atau mutu sekolah melalui IASP. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai bentuk untuk mengukur kinerja kepala madrasah sejalan dengan pengukuran mutu madrasah melalui komponen yang ada pada IASP.
Nah, apa perubahannya untuk yang bab 2 di situ pada pengertian indikator-indikator PKKM yang kemarin itu meliputi ada 5 unsur. Nah, sekarang ada 4 unsur, yaitu usaha pengembangan madrasah tetap, tetapi indikatornya yang kami buat beda. Karena indikator pada unsur pada pengembangan madrasah yang lama itu banyak yang hampir sama dengan pada unsur-unsur pada komponen manajerial, ya. Maka dari itu untuk usaha pengembangan madrasah ini lebih kepada hasil progres yang dicapai oleh kepala madrasah selama menjabat jadi kepala madrasah. Nanti kami jelaskan, kami paparkan di bawah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas manajerial tetap, tetapi kami rampingkan jumlah unsurnya, sehingga indikator juga lebih ramping. Yang tadinya jumlah indikator ada 109 indikator, insya Allah kalau kita lakukan revisi, yang tumpang tindih itu kita hilangkan, tidak banyak yang kita hilangkan, ya. Kemudian pengembangan kewirausahaan, kemudian pelaksanaan supervisi. 4 komponen ini tidak bisa kita hilangkan karena bagaimanapun Juknis kita itu adalah turunan dari PMA 58, ya, yang tetap masih ada sehingga masih menjadi pedoman. Kemudian untuk penilaian 4 tahunan apabila masih diberlakukan, di situ ditambahkan suplemen penilaian yang dilakukan oleh guru dan tendik berupa penilaian perilaku kerja dan kepribadian. Nah, kalau dulu tidak ada. Kalau dulu guru dan tendik itu termasuk komite, yayasan, semuanya menilai dengan menggunakan instrumen yang sama. Akhirnya kejadian di lapangan, penilaian tidak efektif sehingga banyak terjadi copy paste, di mana semua nilai yang ditampilkan di situ dari guru, tendik, kemudian komite, dan yayasan itu hasilnya hampir 100% sama dengan pengawas. Karena kami yakin komite, guru, dan tendik tidak semuanya paham tentang semua isi dari indikator pada setiap komponen. Bayangkan kalau guru mau menilai tentang kewirausahaan manajerial, jelas mereka tidak paham, apalagi komite mau menilai tentang supervisi pembelajaran, supervisi akademik, jelas mungkin bukan kewenangannya atau tidak pada kapasitasnya. Maka dari itu ada unsur-unsur perbedaan dari Juknis lama dengan Juknis baru. Sehingga untuk penilaian 4 komponen ini pure semua dilakukan oleh pengawas madrasah melalui penilaian tahunan maupun penilaian 4 tahunan. Kemudian pada pelaksanaan penilaian 4 tahunan yang di situ dilakukan untuk melihat progres kinerja madrasah selama 4 tahun, untuk tujuannya untuk selain profesi juga kepada karir, ini ada penilaian 4 tahunan, di mana di situ ada tim besar yang melakukan penilaian, tetapi dengan tugas dan kapasitas serta instrumen yang berbeda. Contohnya, guru dan tendik tidak melakukan penilaian terhadap 4 komponen. Ya, tidak melakukan penilaian terhadap usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Tetapi guru dan tendik lebih kepada bagaimana mereka menilai perilaku kerja dan kepribadian. Dan ini sebagai suplemen yang juga nanti penilaiannya include di dalam proses penilaian. Dan ini pun dilakukan dengan menggunakan survei atau angket. Kemudian pada penilaian 4 tahunan, di situ apabila yang dinilai adalah kepala madrasah negeri, ya, kepala madrasah yang didirikan oleh pemerintah, ketua tim, ya, yaitu kepala bidang, tidak melakukan penilaian kepada 4 komponen, tetapi hanya kepada hasil usaha pengembangan madrasah selama kepala madrasah menjabat. Masuk komponen apa saja nanti saya jelaskan. Di sini adalah
progres dari hasil kontrak prestasi sebelum pada tahun pertama menjabat, kemudian setelah 4 tahun bagaimana hasilnya. Itu akan dilihat oleh penilai dari kepala bidang kalau itu adalah kepala madrasah dari yang didirikan oleh pemerintah. Itu. Kemudian komponen PKKM, jumlah unsur yang mestinya ada 25 sudah kami rampingkan menjadi 19. Perubahan pada isi uraian, nah ini lebih banyak perubahannya karena kami menyesuaikan juga dengan IASP. Di situ juga akan menilai di IASP sama tujuannya, bentuknya di situ juga adalah evaluasi terhadap performa dan kinerja. Kemudian berikutnya pada bab ruang lingkup bab 3, bab ruang lingkup PKKM, di sini intinya adalah menjelaskan komponen penilaian beserta indikator PKKM. Jadi disinilah nanti yang perlu kita matangkan supaya nanti tidak ada tumpang tindih antara indikator satu dengan indikator yang lain, tetapi tetap penilaian bisa mencakup semua kompetensi atau kinerja yang ingin dicapai atau digali. Kemudian pada bab 4 prosedur PKKM. Nah, barangkali ini yang masukan dari Bapak Kasubdit tadi sudah kami tangkap, di mana setiap tahun kepala madrasah harus diukur, ya, harus diukur melalui evaluasi agar nanti tercipta sebuah rapot pendidikan, ya, rapot pendidikan atau rapot kepala madrasah. Nah, tentunya nanti ini selaras dengan apa yang sudah kami rancang berupa kontrak prestasi di awal kepala madrasah menjabat, ya, kemudian melalui penilaian akhir pada 4 tahunan. Kemudian pada bab 5 di sini tetap ada pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, dan bab ke-6 adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk jabarannya ini untuk yang bab 3 ruang lingkup PKKM, perubahannya lebih kepada jumlah dari unsur utama, kemudian jumlah dari indikator yang lebih dirampingkan dari 109 nanti akan menurun drastis, ya, banyaknya indikator. Kemudian penyesuaian dan konteks isi indikator, data yang diharapkan dan teknik penggalian data disesuaikan dengan kondisi saat ini dan disesuaikan juga dengan IASP akreditasi. Kemudian pada prosedur, di sini ada meliputi prosedur persiapan penilaian, kemudian prosedur pelaksanaan penilaian, yang di dalamnya nanti ada teknik bagaimana menggali data dan informasi, bagaimana mengolah dan menentukan nilai dari kinerja, kemudian melakukan konversi hasil PK ke angka kredit, karena ini kebutuhan dari kepala madrasah, meskipun kita tetap masih menggunakan PMA 58, di mana di situ kepala madrasah adalah 0 jam, jadi bagaimanapun hasil dari penilaian kinerja ini tetap harus bisa mengakomodir kebutuhan kenaikan pangkat dari kepala madrasah yang bersangkutan. Kemudian penentuan rekomendasi profesi ini yang kemarin belum muncul, ya, karena pada hakikatnya kegiatan penilaian kinerja ini tidak hanya kepada karir, tetapi yang paling utama adalah kepada peningkatan profesi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi setelah dilakukan penilaian kinerja, butuh sebuah rekomendasi apa yang harus ditingkatkan dari kinerja dan kompetensi dari seorang kepala madrasah melalui PKB. Setelah itu rekomendasi tentang karir. Nah, ini diutamakan untuk kepala madrasah negeri. Ya, jadi nanti pada juknis di situ harus memilah mana kepentingan untuk kepala penilaian kinerja kepala madrasah negeri, kemudian mana yang kepentingan untuk kepala madrasah yang didirikan oleh masyarakat. Jadi ada bedanya. Kemudian prosedur pelaksanaan uji kompetensi apabila masih ada penilaian 4 tahunan, ya, di situ akan dijelaskan bagaimana teknis
bagaimana silabus, ya, bagaimana nanti pengolahan nilai dari pelaksanaan uji kompetensi bagi kepala madrasah yang melewati masa akhir jabatan periode ketiga, tetapi belum memenuhi nilai penilaian kinerja maksimal. Jadi ini barangkali yang butuh masukan banget dari Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini. Kemudian untuk bab yang kelima dan keenam tidak ada perubahan. Itu. Kemudian mohon izin saya tunjukkan beberapa hasil kerja yang sudah sempat saya susun, tetapi belum sempat saya presentasikan. Ya, jadi mohon izin barangkali masih banyak kelemahan kekurangan, tapi saya yakin hari ini mungkin banyak masukan, tetapi tetap saya berharap tim mau membantu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini ya, karena ini juknis yang barangkali harus benar-benar fix ya pada tahun ini supaya tahun yang akan datang sudah bisa digunakan. Pada pendahuluan tadi ada sedikit ya yang kami berikan perubahan tentang sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian hal lain di sini sasaran ada tambahan, ada 2. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini sudah menjadi 4 ya, yang mestinya asalnya 6. Kemudian pada bab 2 indikator. Nah, ini yang kami maksud indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan tugas kepala madrasah ini meliputi 5 ya. Yang 4 ini indikator yang digunakan sebagai alat ukur. Nah, kemudian suplemennya adalah perilaku kerja dan kepribadian. Kemudian tujuan tetap, manfaat tidak ada perubahan. Nah, pada komponen ini ya sesuai dengan PMA 58 kami tidak mengurangi ya, bahwa di situ komponen-komponen penilaian kinerja kepala madrasah ada 4. Nah, keempat komponen tersebut disebut sebagai tugas utama kepala madrasah. Ini kami ambil dari PMA 58. Namun ditambah 1 komponen penilaian pendukung ya sebagai suplemen, yaitu pada penilaian kinerja 4 tahunan, yaitu penilaian perilaku kerja dan kepribadian. Nah, kemudian bagaimana jumlah unsur tugas utamanya ini saya coba mengembangkan. Untuk usaha pengembangan madrasah ada 3, apa saja nanti kami jelaskan di bawah. Kemudian pelaksanaan tugas manajerial ada 9, kemudian pengembangan kewirausahaan ada 3, supervisi ada 4, jadi totalnya ada 19. Nah, jabarannya seperti ini Bapak Ibu. Uraian tugas kepala madrasah untuk tugas utama usaha pengembangan madrasah ini yang dipotret adalah hasil usaha pengembangan madrasah selama mereka menjabat sebagai seorang kepala madrasah. Apa saja yang akan dilihat? Hanya ada 3 poin. Ya, poin ini menjadi kunci awal, yaitu sebagai kontrak prestasi. Jadi pada misalkan seorang kepala madrasah baru diangkat menjadi seorang kepala madrasah, mereka akan melakukan evaluasi diri. Nah, di dalam evaluasi diri dengan menggunakan instrumen, di situ dilampiri sebuah kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu isinya ada pada komponen usaha pengembangan madrasah, yang di dalamnya ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah meningkatkan capaian mutu lulusan siswa melalui peningkatan prestasi belajar siswa. Apa saja yang akan dilihat indikatornya nanti saya jelaskan di bagian bawah. Yang kedua, meningkatkan capaian input peserta didik melalui PPDB. Jadi progres penerimaan siswa baru, peserta didik baru dari tahun ke tahun akan dipotret. Ini bagian dari sebuah keberhasilan seorang kepala madrasah dalam meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga adalah meningkatkan capaian prestasi hasil kinerja kepala madrasah, yang di dalamnya di situ bisa diukur dari capaian prestasi akademik, non-akademik peserta didik, akademik, non-akademik dari pendidik atau guru, kemudian dari tendiknya, dari prestasi kepala madrasah, dari prestasi madrasahnya, ya itu yang akan diukur dari unsur yang ketiga.
Nah, kemudian untuk unsur tugas utama pelaksanaan tugas manajerial, ya, kami sudah menyesuaikan dengan IASP ya sebagian. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam bentuk RKM, RKAM sesuai dengan visi misi, melaksanakan secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Ini nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa indikator. Ya, supaya penilaiannya itu lebih efektif, ya, tidak secara umum. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, menciptakan dan melakukan pembiasaan lingkungan belajar yang memperhatikan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Ini pun masih akan kita pecah menjadi beberapa indikator. Ya, ini kaitannya dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Yang ketiga, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematik, prosedural, dan efektif. Ini pun juga akan dikembangkan menjadi beberapa indikator. Jadi dari 1, 2, 3 ini sudah jelas untuk pelaksanaan manajerialnya. Ini lebih kepada program kerja madrasahnya, di sini lebih kepada bagaimana sarananya, kemudian di sini kurikulumnya. Kalau yang keempat ini adalah sistem pengelolaan SDM-nya, kemudian yang kelima tentang pengelolaan keuangannya, ya, terus kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dalam pengembangan prestasi dan lain sebagainya, kemudian pengelolaan sistem informasi dan teknologi, yang terakhir adalah penjaminan mutu internal dari madrasah yang terkait dengan standar nasional pendidikan. Jadi saya yakin sudah lengkap ya dari komponen manajerial, ya, unsur-unsurnya ada 9. Namun apabila nanti masih ada masukan, kami siap untuk menerima. Kemudian untuk yang kedua, pengembangan kewirausahaan. Nah, ini berkurang ya, unsurnya menjadi 3 saja. Yang pertama, menyusun perencanaan pengembangan kewirausahaan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan madrasah. Yang ketiga, membangun komunikasi dan interaksi antar siswa, guru, warga madrasah, orang tua, dan lingkungan, ya, dengan terciptanya budaya kerjasama yang kuat, ya itu. Ini kami juga ambil dari IASP. Kemudian yang keempat adalah supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Nah, di sini mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut. Ini nanti indikatornya akan kita sesuaikan dengan Juknis 624 ya, beserta PMA-nya tentang supervisi pendidikan itu. Supervisi pembelajaran, maaf. Dan kemudian di samping 4 tugas utama tersebut, pada penilaian kinerja 4 tahunan ada juga yang namanya suplemen atau penilaian pendukung sebagai yang dilakukan oleh guru dan tendik dan komite. Ini dilakukan melalui survei terhadap perilaku kerja dan kepribadian kepala madrasah. Ini sebagai penguat karena apa? Barangkali masih ada kepala madrasah yang kinerjanya bagus, prestasinya bagus, tetapi lemah di kepribadian dan lemah di perilaku. Dan ini yang menilai adalah lingkungan. Nah, yang mewakili lingkungan di sini adalah guru, tendik, kemudian ada komite. Ya. Pada komponen perilaku kerja, nih kriteria yang dilihat di sini yang diukur ada 8, ya. Antara lain, misalkan yang pertama, kepala madrasah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh jujur, tulus, komitmen, ya, menjunjung tinggi integritas.
Yang kedua, kepala madrasah bersifat terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan tugas jabatan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kemudian yang keempat, bekerja keras dalam meningkatkan prestasi peserta didik dan memberdayakan seluruh potensi madrasah. Yang kelima, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar untuk kemajuan madrasah dan berperan aktif pada kegiatan sosial masyarakat. Yang keenam, bersedia menerima masukan dari semua warga madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah. Yang ketujuh, menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Nah, karena tidak sedikit ya kepala madrasah yang melenceng dari keputusan yang sudah ditentukan pada forum rapat ya. Disinilah nanti guru bisa memberikan masukan. Kemudian ini sifatnya tertutup, jadi kepala madrasah nggak tahu hasil penilaian dari guru, dari tendik, dari komite, karena sifatnya adalah survei. Itu. Kemudian kepala madrasah mengembangkan dan mengolah hubungan madrasah dengan pihak luar. Ya. Kemudian untuk masalah kepribadian, di sini kepala madrasah bertingkah laku sopan, ramah dalam berkomunikasi dengan peserta didik, guru, orang tua, serta masyarakat di lingkungannya. Kemudian yang kedua, berpenampilan bersih, rapi, serta menjadi teladan, akhlak mulia bagi semua warga madrasah yang ada di lingkungannya. Itu, jadi perubahannya sangat krusial untuk di sisi komponen ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima atau saya malah bersyukur apabila ada masukan ya. Kemudian pada jenis penilaian kinerja kepala madrasah, ini saya masih menggarisbawahi masukan dari Bapak Kasubdit setiap tahun bahwa kepala madrasah harus diukur. Nah di sini untuk juknis yang lama memang ada dua jenis penilaian, yaitu penilaian kinerja tahunan dan penilaian kinerja 4 tahunan. Ya. Penilaian kinerja tahunan lebih kepada melihat progres kinerja dalam rangka meningkatkan profesi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tetapi untuk penilaian kinerja 4 tahunan bagi kepala madrasah negeri ini lebih fokus kepada peningkatan karir seperti itu. Kemudian apa itu penilaian kinerja tahunan? Nah, di sini ada beberapa hal yang sempat saya ubah sedikit ya. Kemudian penilaian kerja awal tahun. Nah, karena di lapangan itu banyak madrasah yang saat penilaian dia baru masuk menjadi kepala madrasah baru setiap tahun seperti itu. Maka di sini untuk penilaian kinerja awal tahun itu difokuskan kepada dua. Kepala madrasah yang baru menjabat tetapi belum sampai 1 tahun, baru 6 bulan, maka ini tidak dilakukan penilaian tetapi cukup melakukan evaluasi diri. Tetapi yang kedua, penilaian kinerja awal tahun ini pada juknis yang akan datang ini juga diberlakukan kepada kepala madrasah yang sudah habis masa jabatannya dalam 1 periode dan ingin melanjutkan ke periode berikutnya setelah ditentukan mereka layak untuk untuk jabatan berikutnya, maka dia harus melakukan evaluasi diri berupa kontrak prestasi. Jadi kontrak prestasi di awal tahun ya, ini untuk menentukan rapot kepala madrasah pada akhir periodenya, yaitu setelah 4 tahun. Nah, format dari kontrak prestasi nanti kita bahas pada sesi-sesi lain ya. Itu kontrak prestasi lebih fokus kepada komponen yang pertama tadi ya, yaitu hasil usaha pengembangan madrasah. Itu ini tidak usah saya bahas, sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada penilaian kinerja tahunan. Nah, penilaian kinerja tahunan ini sedikit perubahannya. Kemudian penilaian kinerja 4 tahunan, ini yang pertama ya. Penilaian kinerja 4 tahunan atau penilaian kinerja akhir periode jabatan kepala madrasah merupakan akumulasi dari hasil penilaian kinerja tahunan selama 3 tahun ya, yang dilakukan oleh pengawas
ditambah dengan penilaian kinerja kepala madrasah pada tahun keempat. Tahun keempat ini sudah dilakukan oleh tim ya, dengan memperhatikan surat keterangan kontrak prestasi. Jadi akan menjadi catatan nanti kontrak prestasinya dia di awal tahun jabatannya apa saja ya. Nah setelah 3 tahun berjalan tahun keempat bagaimana hasilnya, itu yang akan menjadi pertimbangan dari seorang kepala madrasah untuk layak ke jenjang ke berikutnya atau tidak gitu ya. Kemudian penilaian kinerja 4 tahunan dilaksanakan 4 sampai 6 minggu sebelum masa periode jabatan. Nah, ini juga bedanya. Kalau dulu dilakukan pada akhir tahun, nah sekarang tidak, tetapi dengan melihat kapan periode jabatan kepala madrasah itu berakhir, maka 6 minggu sebelum masa periode jabatan kepala madrasah berakhir, kepala madrasah tersebut harus sudah dinilai ya, supaya apa? Masa jabatannya habis pada bulan Januari, tetapi mereka dinilainya pada Desember, sehingga Januari sampai Desember ini perlu dipertanyakan ya, perlu dipertanyakan bagaimana dengan SK-nya seperti itu ya. Itu barangkali perubahannya dari yang lama. Kemudian komponennya ada tambahan, yaitu penilaian perilaku kerja dan kepribadian. Kemudian timnya hampir tidak ada perubahan. Untuk timnya, tim penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas pembina ditambah 1 pengawas yang ditunjuk, tentunya setelah mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Kemudian untuk yang 4 tahunan baru di sini hampir sama dengan yang lalu ya. Hanya instrumennya yang dipegang yang tidak sama. Nah, ini akan diatur pada bab berikutnya. Kemudian prinsip penilaian tetap tidak ada perubahan. Kemudian teknik. Nah, ini yang kami tambahkan dari yang kemarin tidak ada, sekarang menjadi ada, bahwa teknik dan metode pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Untuk teknik ada observasi, ada telaah dokumen, ada wawancara, dan ada angket. Ya, jadi masing-masing indikator nanti ada penjelasan mana indikator yang harus dilakukan observasi langsung, mana yang bisa dilakukan melalui observasi telaah dokumen, mana yang bisa dilakukan melalui wawancara atau angket. Jadi nanti di indikator akan ada penjelasan ya. Karena apa? Melihat situasi kondisi seperti di Jawa Timur contohnya, di mana penilaian kinerja kepala madrasah sangat banyak sekali ya pada suatu waktu, mungkin ada butuh teknik ya, ada butuh teknik dan metode yang harus dituangkan di dalam juknis, sehingga juknis memberikan keleluasaan kepada tim penilai untuk melakukan penilaian ya. Nah, catatan untuk penilaian kinerja kepala madrasah, karena yang dinilai di sini di indikatornya sifatnya tidak hanya pada dokumen ya, tetapi lebih banyak kepada performan dan kinerja, maka ada beberapa indikator yang di situ teknik penilaiannya harus observasi ya, observasi. Jadi langsung datang ke lapangan untuk melihat ya keabsahan dari hasil penilaian ya. Nah, ini tentunya kalau dilakukan secara murni 100% daring, nah ini jatuhnya nanti lebih kepada dokumen lagi ya. Nah, karena saya berharap PKKM ini tidak sudah bisa mengikuti jalannya penjaminan mutu sekolah madrasah yang melalui akreditasi. Di situ penilaian sudah kepada performan, kinerja, tidak lagi kepada dokumen ya. Berarti kita masih membutuhkan ada teknik observasi. Kemudian ada telaah dokumen sebagai pendukung dari hasil pengamatan atau observasi. Kemudian ada wawancara, ya. Kemudian ada angket. Jadi masing-masing sudah kami berikan penjelasan. Metodenya ini belum kami sempat berikan penjelasan. Metodenya bisa tatap muka, bisa tatap muka dan online, ya. Kalau online
100%. Kami masih belum bisa menuliskan. Kami masih butuh sharing dengan Bapak Ibu. Karena apa? Di lapangan kami sudah mencoba di Jawa Timur pada saat pandemi, di mana pelaksanaan PKKM murni online sudah pernah kami lakukan. Jatuhnya apa Bapak Ibu? Dokumen-dokumen yang dikirim secara online dan kami melihat secara observasi daring itu banyak yang disalahgunakan ya. Ada temuan menggunakan dokumen madrasah lain. Kemudian ada temuan juga dokumen itu tidak apa ya, dokumen buatan seperti itu. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan saat sinyal. Ayah nggak ada ini.